48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene. Hukum ke-14. Berperanlah sebagai seorang teman, bekerjalah sebagai seorang mata-mata. Ringkasan inti. Dalam dunia kekuasaan, informasi adalah kekuatan. Untuk menguasai permainan kekuasaan, Anda perlu memahami orang-orang di sekitar Anda, kelemahan mereka, niat mereka, dan strategi mereka. Dan untuk mendapatkan pemahaman ini, Anda harus menjadi pengamat yang lihai, bahkan seorang mata-mata. Namun, alih-alih terlihat seperti seseorang yang sedang menyelidiki, Greene menyarankan untuk berperan sebagai teman yang dapat dipercaya, sehingga orang-orang secara sukarela membuka diri kepada Anda. Kunci dari hukum ini adalah keahlian menyamar dan membaur. Prinsip-prinsip utama. 1. Informasi adalah senjata kekuasaan. Siapa yang tahu lebih banyak, biasanya mengendalikan situasi. Ketahui apa yang diinginkan dan ditakuti oleh orang lain. 2. Jangan terlalu mencolok dalam mencari informasi. Jadilah seperti teman yang hangat dan penuh perhatian, sehingga orang merasa nyaman untuk membuka diri. Rasa aman mereka adalah celah bagi Anda untuk masuk lebih dalam. 3. Gunakan empati dan pendengaran aktif. Tunjukkan bahwa Anda peduli, bukan secara manipulatif, tapi sebagai strategi komunikasi untuk menggali informasi penting. 4. Amati lebih dari yang Anda bicarakan. Perhatikan bahasa tubuh, nada suara, reaksi emosional. Semua itu bisa menjadi sinyal tersembunyi dari apa yang sebenarnya mereka pikirkan. 5. Kirim mata-mata bila perlu. Bila Anda tidak bisa berada di mana-mana, manfaatkan orang lain untuk mengumpulkan informasi. Bisa melalui percakapan ringan, candaan, atau pertanyaan tidak langsung. Contoh sejarah yang digunakan. Dalam hukum ini, Greene mengutip kisah François de la Rochefoucauld, seorang bangsawan Prancis abad ke-17 yang menggunakan pesona dan pendekatan persahabatan untuk memperoleh rahasia orang-orang penting di istana. Dia tidak pernah terlihat seperti seseorang yang mengancam, tapi selalu tahu lebih banyak dari yang diharapkan orang lain. Aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dalam pekerjaan, dengarkan rekan kerja Anda lebih dari yang Anda katakan. Pelajari gaya komunikasi dan nilai-nilai mereka. 2. Dalam pergaulan sosial, tanyakan hal-hal kecil tapi mendalam. Terkadang pertanyaan yang tampak tidak penting akan membuka pintu informasi yang besar. 3. Dalam kepemimpinan, pahami motivasi bawah sadar orang-orang yang Anda pimpin. Jangan hanya dengar apa yang mereka katakan, tapi pahami mengapa mereka mengatakannya. Peringatan, jangan sampai strategi ini berubah menjadi manipulasi licik yang berujung pada pengkhianatan kepercayaan. Bila Anda ketahuan sedang memata-matai atau memanipulasi informasi dari seseorang yang mempercayai Anda, kepercayaan itu akan hilang selamanya, dan Anda mungkin malah kehilangan kekuasaan.